Baik, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel Charles Galung. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit pneumonia ya teman-teman. Jadi sebelum kita memulai, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu di bagian bawah channel ini. Jangan lupa untuk like dan komen agar channel ini dapat berkembang. Jadi teman-teman, apa itu pneumonia? Jadi pneumonia ini adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru atau alveoli, sehingga tergolong dalam infeksi saluran pernapasan akut atau yang sering disebut dengan ISPA bawah. Ya, gejala pneumonia pada balita adalah biasanya itu demam, batuk, kesukaran bernafas yang ditandai dengan nafas cepat, di mana frekuensi nafas bayi kurang dari 2 bulan itu lebih dari 60 kali per menit, atau 2 sampai 11 bulan itu lebih dari 50 kali per menit, dan 12 bulan sampai 59 bulan itu lebih dari 40 kali per menit, atau di mana di sini tarikan dinding dada bagian bawah itu ke dalam atau yang sering disebut dengan TDDK. Jadi paru-paru itu terdiri dari ribuan bronki ya teman-teman, atau cabang dari tenggorokan yang masing-masing terbagi lagi menjadi bronchioli yang tiap-tiap ujungnya berakhir pada alveoli. Di dalam alveoli terdapat kapiler pembuluh darah maksudnya ya, dimana di sini untuk pertukaran oksigen dan CO2 atau karbon dioksida. Ketika seseorang menderita pneumonia atau alveoli akan terisi oleh lendir akibat proses peradangan dan menyebabkan kesulitan penyerapan oksigen, sehingga otot pernafasan tambahan turut berfungsi sehingga terjadi kesukaran bernafas ketika seorang bayi mengalami serangan pneumonia, di mana di sini sebagai kompensasi tubuh, kemampuan paru-paru untuk mengembang berkurang sehingga tubuh bereaksi dengan bernafas cepat agar tidak terjadi yang namanya hipoksia atau kekurangan oksigen di dalam darah. Apabila pneumonia bertambah parah, maka akan terjadi gagal nafas dan anak dapat meninggal ya karena hipoksia berat. Jadi kematian itu lebih sering terjadi pada bayi di bawah 2 tahun karena struktur paru-paru dan pertahanan tubuh mereka itu belum sempurna. Pneumonia itu penyebabnya itu oleh virus ya teman-teman, virus, bakteri dan jamur. Jadi bakteri penyebab pneumonia itu paling umum itu bakterinya itu Streptococcus pneumonia atau pneumococcus. Penyebab paling umum dari pneumonia penyebab paling umum dari pneumonia bakterial pada anak-anak ini adalah Haemophilus influenza tipe B atau HIB. Penyebab paling umum kedua itu virus paling umum adalah respiratory syncytial virus. Jadi pneumonia dapat menyebar dengan berbagai cara. Virus dan bakteri yang biasa ditemukan di hidung atau tenggorokan anak dapat menginfeksi paru-paru jika terhirup, serta dapat menyebar melalui percikan ludah saat batuk atau bersin yang terbawa udara. Selain itu, pneumonia ini dapat menyebar melalui darah, terutama selama dan segera setelah seorang bayi itu baru lahir. Nah, patogenesis pneumonia. Jadi pneumococcus atau Streptococcus pneumonia adalah bakteri gram positif ya teman-teman di Staphylococcus yang merupakan penyebab utama penyakit infeksi saluran nafas pada anak. Sehingga pneumococcus juga menyebabkan meningitis, bakteremia spesies, sinusitis dan otitis media dan konjungtivitis terutama pada balita dan lansia. Jadi pneumococcus ini ditemukan sebagai flora normal di saluran nafas atas, namun dapat menyebabkan penyakit invasif maupun non invasif, di mana kemampuan pneumococcus untuk menyebabkan penyakit invasif itu berasal dari virulensi kuman yang diperankan oleh polisakarida dari kapsul luar
bakteri. Jika infeksi pneumokokus masuk ke dalam peredaran darah atau invasif, antara lain akan terjadi pneumonia, bakterimia, meningitis atau yang disebut dengan IPD ya, invasive pneumococcal disease. Jadi patogenesis invasif ini, pneumococcal atau IPD ini diawali dengan kolonial bakteri pneumococcus serotipatogen dan nasofaring yang kemudian menyebar secara langsung ya ke organ sekitarnya atau melalui peredaran darah. Penyebaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko, yaitu umur balita dan lansia, kurangnya pemberian ASI eksklusif khususnya pada balita, gizi buruk, polusi udara dan ruangan. Misalnya dalam ruangan itu indoor air pollution, misalnya seperti asap rokok ya. Terus berikutnya itu berat badan lagi rendah atau BBLR, kepadatan penduduk, dan tidak mendapatkan imunisasi lengkap, dan berbagai penyakit kronis seperti DM, hipertensi, asma, dan lain-lain ya. Jadi seperti itu. Jadi epidemiologi pneumonia ini infeksi menyebabkan penyakit serius seperti biasanya itu meningitis ya. Akibat dari pneumonia ini bisa menyebabkan meningitis, septikemia, dan pneumonia. Jadi bayi dan balita menjadi reservoir utama bakteri ini, di mana prevalensi swab nasofaring sekitar 27 sampai 85% pada anak-anak di low and middle income countries, dan pada beberapa populasi di income countries. Jadi bagaimana pencegahan dan pengendalian pneumonia? Jadi WHO dan UNICEF itu sudah meluncurkan rencana aksi global pneumonia dan diare, yang dimana di situ dengan melakukan pendekatan multisektoral terintegrasi untuk menurunkan insiden pneumonia dan diare. Ada juga menurunkan angka stunting pada balita dan mencegah kematian anak karena pneumonia dan diare. Rencana aksi ini memuat kerangka kerja terintegrasi dari intervensi-intervensi utama yang telah terbukti ya untuk melindungi, mencegah, dan melakukan tata laksana pneumonia dan diare pada anak secara terkondisi. Jadi intervensi ini terdiri dari beberapa intervensi, biasanya itu pemberian zinc, ASI eksklusif, dan pemberian antibiotik. Nah, kerangka kerja dan dari melindungi, mencegah, dan mengobati. Dari melindungi di sini anak dengan perilaku hidup sehat sejak lahir, yaitu yang pertama itu ASI eksklusif selama 6 bulan ya. Jadi sebelum usia 6 bulan anak itu tidak boleh dikasih selain ASI eksklusif. Yang kedua itu pemberian makanan tambahan yang cukup. Yang ketiga itu suplementasi vitamin A. Terus dengan mencegah, yaitu anak sakit karena pneumonia dan diare. Yang pertama itu vaksin pertusis. Yang kedua vaksin campak, HIV, PCV, dan rotavirus. Nah teman-teman semua, kalau untuk campak, HIV, PCV sekarang itu kan sudah masuk dalam imunisasi rutin. Jadi harapannya pada ibu dan bayi balita itu wajib membawakan anaknya itu ke tempat posyandu ya pada saat jadwal pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan oleh puskesmas setiap bulan. Jadi yang kedua, cuci tangan dengan sabun, air minum aman dan sanitasi, mengurangi polusi udara habis itu pencegahan HIV, habis itu profilaksi cotrimoxazole untuk anak terinfeksi dengan yang terpapar dengan HIV. Bagaimana cara mengobatinya? Anak sakit karena pneumonia dan diare dengan tata laksana yang tepat, yaitu dengan cara yang pertama itu meningkatkan perilaku berobat dan rujukan. Yang kedua, tata laksana kasus di Fasiankes dan komunitas. Yang ketiga, suplai IORS, zinc, antibiotik, dan oksigen.
Dan yang kelima itu lanjutkan pemberian makanan termasuk ASI. Ini semua tujuannya itu untuk mengurangi mortalitas dan morbiditas pneumonia dan diare. Rekomendasi introduksi imunisasi pneumokokus atau konjugasi ya, atau PCV. Jadi menurut WHO itu tahun 2012 dan selanjutnya diperbarui tahun 2019 menyebutkan bahwa dengan mempertimbangkan tingginya beban penyakit infeksi akibat infeksi pneumokokus pada balita dan anak, telah adanya vaksin yang aman dengan efikasi yang baik, maka direkomendasikan bagi negara dengan angka kematian balita yang tinggi untuk mengintegrasikan pneumokokus dalam program imunisasi nasional. Jadi untuk di Indonesia sendiri, khususnya di NTT, jadi sekitar bulan 9 mungkin sudah dilakukan pelayanan untuk imunisasi PCV yang pertama. Jadi pelaksananya itu masuk dalam program imunisasi rutin ya teman-teman. Pengenalan vaksin PCV berdasarkan dari data dari WHO sampai dengan tahun 2020 ada 150 negara atau 77% di dunia yang sudah melakukan introduksi vaksin pneumokokus ke dalam program imunisasi, baik introduksi secara nasional maupun introduksi secara subnasional atau pada daerah yang berisiko tinggi saja. Berdasarkan hasil studi yang dilaksanakan di tiap kabupaten, khusus ini di Indonesia ya teman-teman, di Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur, di Provinsi NTB tahun 2019, serotip pneumokokus yang dominan adalah 6A atau 6B, 23F, 19F, dan 14. Sedangkan serotip 3 dan 5 itu ada tetapi tidak selalu muncul. Itu berdasarkan data dari Praitno 2019. Hasil penelitian karir pneumokokus di Indonesia, Lombok, Sumatera, dan Semarang dan Jakarta menunjukkan bahwa serotip tipe 6A dan 19A menjadi penyebab infeksi pneumokokus yang berat. Untuk itu, vaksin yang paling tepat digunakan dalam program imunisasi ini adalah vaksin pneumokokus konjugasi PCV 13, yaitu vaksin konjugasi PCV 13 terdiri dari 13 serotip, yaitu 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7V, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, dan 23F. Nah, yang nanti dikonjugasikan dengan protein karir dipteria non toksis atau D, dipteria CRN 197. Efektivitas dari vaksin PCV ini sendiri teman-teman, jadi pneumonia itu merupakan penyakit yang memiliki burden of disease atau beban penyakit yang tinggi. Makanya pemerintah melakukan upaya pencegahan melalui imunisasi menjadi hal yang sangat penting. Jadi vaksin PCV itu harus memiliki efektivitas yang tinggi bila akan digunakan dengan program imunisasi di suatu negara. Jadi efektivitas PCV ini diukur dengan mengetahui seberapa banyak penurunan kejadian IPD atau penyakit pneumonia pada daerah atau populasi yang diberikan vaksin tersebut. Nah, kontraindikasi dari vaksin PCV sendiri teman-teman, yaitu yang pertama adanya riwayat reaksi anafilaktik berat terhadap komponen vaksin PCV 13 atau vaksin lain yang mengandung komponen difetri, DPTIB, TD merupakan kontraindikasi vaksin PCV.